إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak henti-hentinya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Zat yang maha terpuji di langit dan di bumi. Zat yang cinta dan kasih sayangnya lebih besar daripada murkanya. Zat yang senantiasa melimpahkan nikmat kepada kita semua, termasuk nikmat taufik dan hidayah, sehingga pada kesempatan ini kita bisa berada di tempat yang mulia ini dalam rangka menunaikan salat Jumat secara berjemaah. Selawat dan salam kita kirimkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada para sahabat beliau, keluarga, juga kepada umatnya yang senantiasa menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman nanti. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih segar dan begitu terasa suasana Ramadan bagi kita hingga saat ini. Suasana di bulan suci yang tidak bisa untuk kita ukirkan dengan untaian kata. Semua keberkahan Ramadan begitu terkesan di dalam hidup kita, hingga akhirnya bulan suci itu pun harus pergi dan berpisah dengan kita semua. Dan insya Allah kita akan bertemu dengan bulan Ramadan yang akan datang. Namun perlu dipahami bahwa bulan Ramadan yang akan datang itu adalah Ramadan yang lain, berbeda dengan bulan Ramadan yang telah berlalu. Ramadan yang telah lalu telah pergi untuk melaporkan semua amal-amal yang telah kita kerjakan sebulan penuh. Dia telah melaporkan semua amal ibadah hamba-hambanya. Alangkah bahagianya jika selama bulan Ramadan kita mampu menjaga amal ibadah kita dengan sebaik mungkin, sehingga kita menjadi orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, orang yang sukses sesudah Ramadan dapat kita lihat di saat bulan Ramadan itu telah berlalu. Apakah ketakwaannya masih sama seperti di bulan Ramadan? Inilah yang menjadi tantangan bagi kita semua. Pada waktu bulan suci Ramadan, kita dilatih untuk berpuasa, menahan lapar dan dahaga. Itu tujuannya agar kita bisa merasakan penderitaan orang yang tidak berpunya. Dengan demikian, maka akan muncul di dalam diri kita untuk bisa saling peduli dengan cara berbagi kepada orang-orang yang membutuhkan. Lantas apakah kebiasaan berbagi tersebut masih bisa kita pertahankan setelah kepergian bulan Ramadan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallahu fi aunil abdi ma kana al-'abdu fi aunil akhihi."
Allah senantiasa menolong seorang hamba selama hamba tersebut menolong saudaranya. Allah Subhanahu wa taala berjanji akan memberikan pertolongan kepada kita jika kita mau membantu saudara kita yang sedang kesusahan atau yang sedang membutuhkan pertolongan. Maka selalulah berbuat baik dengan menolong saudara-saudara kita meskipun Ramadan telah berlalu. Kemuliaan dan kecintaan besar dari Allah Subhanahu wa taala akan kita dapatkan jika kita mampu untuk tetap berbuat baik kepada orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling bermanfaat untuk orang lain, dan perbuatan yang paling dicintai Allah adalah memberikan kegembiraan kepada seorang mukmin, menghilangkan salah satu kesusahannya, membayarkan hutangnya, atau menghilangkan rasa laparnya. Dan aku berjalan bersama saudaraku untuk memenuhi kebutuhannya. Itu lebih aku cintai daripada beriktikaf di Masjid Nabawi selama sebulan lamanya. Tidak ada lagi keberuntungan yang paling besar dalam hidup ini jika telah mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kecintaan Allah adalah anugerah yang terbesar jika dibandingkan dengan kenikmatan yang lainnya. Alangkah meruginya jika kita tidak mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Sementara kecintaan Allah itu bisa diperoleh walaupun hanya melakukan sedikit kebaikan saja. Bahkan kebaikan itu dianggap remeh oleh sebagian orang. Ramadan juga telah mendidik kita untuk menjadi pribadi yang jujur dan berkomitmen. Lihatlah, selama bulan suci Ramadan kita berpuasa, hanya diri kita dan Allah Subhanahu wa taala yang tahu bahwa kita sedang melaksanakan puasa tersebut. Berpuasa sejak terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Ketika ditawarkan untuk berbuka di siang hari, maka pasti kita akan menolaknya, sebab sudah berkomitmen sejak awal untuk berpuasa. Saat itu kita dilatih untuk jujur pada diri sendiri. Lantas, mampukah kejujuran itu kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari setelah bulan Ramadan itu pergi? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida." Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Ucapkanlah perkataan yang benar, bukan ucapan yang direkayasa. Kalimat yang benar itulah yang dimaksud dengan kejujuran. Jujur dalam segi ucapan dan juga jujur dalam segi perbuatan. Demikian pula dengan sholat yang dikerjakan dengan menyempurnakan sunnah-sunnahnya. Di saat Ramadan kita telah melakukan itu semua. Lantas apakah solat kita masih sama di luar bulan suci Ramadan? Fenomena yang terjadi adalah masjid-masjid kembali menjadi sepi di saat perginya bulan suci Ramadan. Seakan-akan masjid menahan rindu kepada jemaahnya hingga bertemu dengan Ramadan berikutnya. Salat sunnah terkadang sudah mulai malas kita kerjakan, apalagi qiyamul lail mungkin terlewatkan begitu saja. Selayaknya kita tetap menjalankan solat 5 waktu setiap hari, karena solat akan menjadi hujjah bagi kita nanti di akhirat, sehingga dengan demikian akan mampu menyelamatkan diri kita nanti ketika kita telah tinggalkan dunia yang fana ini. Dalam hadits qudsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Aku wajibkan bagi umatmu solat 5 waktu. Aku berjanji bagi diriku bahwa barang siapa yang menjaganya pada waktunya, aku akan memasukkannya ke dalam surga. Adapun orang yang tidak menjaganya, maka aku tidak memiliki janji padanya." Jika Allah Subhanahu wa taala telah menjamin keselamatan kita karena melaksanakan solat 5 waktu, maka siapakah lagi yang lebih tinggi jaminannya selain Allah Subhanahu wa taala?
Namun terkadang kita lebih percaya janji-janji manusia dibandingkan dengan janji Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang dimuliakan Allah, sebulan Ramadan kita bersemangat untuk menghatamkan bacaan Al-Quran. Hendaknya setelah kepergian Ramadan tetap membaca Al-Quran semampu kita. Bukankah Al-Quran merupakan obat bagi kita, baik jasmani maupun rohani? Dengan membaca Al-Quran akan meringankan beban pikiran serta menghilangkan stres dalam hidup ini. Jangan sampai diri kita jauh dari Al-Quran. Selama Ramadan masjid-masjid ramai terdengar suara tadarusan Al-Quran. Masihkah kita dengarkan suara itu? Hadirin yang dirahmati Allah, ketika kita membaca Al-Quran, maka disitulah saatnya kita untuk bisa berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang membaca Al-Quran adalah seperti buah utrujah, baunya harum dan rasanya juga enak. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kepergian bulan suci Ramadan tidak menjadikan kita melupakan amal ibadah di dalamnya. Orang yang berhasil dan mencapai derajat takwa ketika berpuasa bulan Ramadan adalah orang yang mampu konsisten dengan amal ibadahnya setelah Ramadan berlalu. Istiqomah sebagai tanda keberhasilan melewati bulan suci Ramadan. Madrasah Ramadan telah mendidik kita menjadi orang yang bertakwa. Jika kita mampu beristiqomah dalam amalan tersebut, maka itulah tanda-tanda orang yang berhasil mencapai ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ketika Ramadan itu berakhir, kita merasa sangat berat untuk berpisah dengannya. Sedih rasanya ditinggalkan oleh bulan yang penuh rahmat dan maghfirah tersebut. Itu menandakan bahwa Ramadan telah berhasil mendidik kita untuk menjadi hamba yang bertakwa. Selama Ramadan kita mampu menahan diri untuk tidak melakukan perbuatan buruk dan maksiat. Maka hadirin yang berbahagia, apabila kita tetap menjaganya, maka itulah hasil takwa yang kita dapatkan setelah perginya bulan Ramadan. Teruskanlah amalmu walaupun Ramadan telah berlalu. Jangan sampai setelah Ramadan ibadah kita semakin berkurang, bahkan mungkin tidak dilakukan lagi. Kita sudah tidak mau membaca Al-Quran lagi, tidak semangat melaksanakan sholat 5 waktu, apalagi sholat malam. Gibah yang mungkin selama ini terhenti di bulan suci Ramadan, maka mulai jalan lagi. Usahakanlah semampu kita agar bekas-bekas Ramadan masih tersisa pada diri kita, sehingga bibit ketakwaan itu tetap bertahan hingga kita berjumpa dengan Ramadan berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan kepada kita, sehingga gelar takwa yang diperoleh selama Ramadan terus akan membawa keselamatan bagi dunia dan akhirat kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.